Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 128. Selamat mendengarkan. Kapten Nurdin telah menembaknya sesaat sebelum letnan itu menembakkan pistolnya pada si bungsu yang kamar pemeriksaan tentara Kenil Memangku Kopral Aman. Dia bergegas, dan mereka melompat ke atas jeep. Jumlah mereka lengkap 7 orang. Dan kini 8 dengan tuang. Jeep itu batuk-batuk sebentar. Dia starter lagi dengan mempertemukan kawatnya. Dan hidup, jeep itu seperti melompat keluar dari halaman markas. Dari jauh terdengar suara deru mobil datang. Ke kanan, Kapten Nurdin berteriak. Mobil itu berbelok ke kanan. Lampu truk militer kelihatan datang dari arah kiri. Jeep mereka rasanya ada yang tak beres. Berjalan lambat. Sersan Kadir melompat turun. Kadir, naik cepat. Kapten Nurdin berteriak. Saya akan menghalangi mereka, Pak. Teruslah, Bapak. Dia berkata sambil berlari lagi ke halaman markas. Tak ada kesempatan bagi Kapten Nurdin untuk berlalai-lalai. Dia menyuruh jeep itu terus. Sementara Sersan Kadir segera menaiki jeep yang telah dikempeskan itu. Dia merenggutkan kabel kontak, melekatkannya di luar dengan ketenangan yang mengagumkan. Lalu menghidupkan mesin dan meletakkan jeep itu persis di tengah jalan yang akan dilewati truk Belanda yang baru datang itu. Tapi ketika akan lurus Belanda menembaknya, Kadir mati di jeep itu. Jeep mereka melaju menuju ke arah Sel, yaitu suatu daerah di luar kota yang masih berada di bawah kekuasaan tentara Belanda. Patuang pemilik penginapan itu dirawat di kampung Sel tersebut. Tubuhnya cukup parah dipermak Belanda. Tolong kabarkan pada keluarga saya di kampung, bahwa saya masih hidup. Pemilik penginapan itu berkata esoknya. Sebab berita dia tertangkap oleh Belanda sudah sampai ke kampungnya. Yaitu ke Bulu Cina melalui penjual-penjual ikan yang datang ke Pekanbaru setiap pagi dengan sepeda. Ya, saya akan menugaskan seorang untuk menyampaikan hal itu ke kampung Bapak. Kapten Nurdin berkata perlahan. Hati-hati, di Simpang 3 Belanda memperketat penjagaannya. Mereka tahu bahwa pejuang-pejuang kini banyak yang menyelusup ke kota. Dan pejuang-pejuang itu umumnya datang dari arah Taratak Bulu. Tuang memberi penjelasan yang berhasil dia monitor dari markas Belanda ketika jadi tahanan itu. Terima kasih, jawab Kapten Nurdin. Dan sore itu, 3 orang pejuang yang berasal dari barisan Fisabilillah berangkat ke Bulu Cina dengan sepeda. Sebenarnya hanya ada 2 orang anggota Fisabilillah. Yang satu lagi adalah si bungsu. Dia ikut ke Bulu Cina karena kapal yang dia nanti-nantikan untuk berangkat ke Singapura atau Jepang itu tak kunjung datang. Beberapa orang malah mengatakan, untuk ke Singapura mungkin lebih baik lewat Sungai Kampar. Dari sana banyak penyelundup-penyelundup membawa getah ke Singapura. Mereka memakai tongkang atau sampan-sampan besar menghiliri Sungai Kampar. Kemudian lewat di pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan, terus menyelundup ke Singapura atau Malaya. Si bungsu sebenarnya kurang tertarik untuk ikut dengan para penyelundup itu. Sebab, tujuan utamanya bukan ke Singapura, melainkan Jepang. Namun karena di Pekanbaru tak ada pekerjaan yang akan dia lakukan, dia memutuskan untuk ikut ke Bulu Cina. Apalagi kampung itu adalah kampungnya Kapten Nurdin. Hanya saja kapten itu tak ikut bersama-sama mereka. Pergilah, di sana ada sungai atau danau di mana engkau dapat menenangkan dirimu. Memancing atau berenang. Kapten itu membujuk si bungsu untuk ikut serta bersama kedua anak buahnya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 129. Dan si bungsu memamang memilih untuk ikut serta. Mereka berangkat pukul 2. Kalau tak ada aral melintang, mereka akan sampai di kampung itu sekitar jam 6. Sepanjang jalan dalam kota, kelihatan pasukan Belanda berjaga dengan ketat. Mereka mengayuh sepeda keluar kota dengan tenang. Di kampung Simpang 3, di mana terletak sebuah lapangan udara kecil, penjagaan Belanda nampak makin banyak. Belanda nampaknya mempergunakan kampung kecil ini sebagai basis perbatasan antara kota yang mereka kuasai dengan kantong-kantong perjuangan yang dikuasai tentara Indonesia. Mereka disuruh berhenti di persimpangan menuju ke Taratak Bulu. Satu-satu disuruh masuk ke sebuah kamar kecil di mana 2 orang tentara KNIL mengadakan pemeriksaan dengan ketat. Mula-mula yang masuk adalah si bungsu. Dia berniat membawa samurainya, namun Korip temannya menggeleng perlahan. Si bungsu menangkap isyarat itu. Dia segera ingat,
Kalau Belanda mengetahui bahwa dia membawa samurai, maka itu akan membahayakannya. Bukankah Belanda sudah mengetahui bahwa teman-teman mereka dibunuh oleh seorang anak muda yang membawa samurai kemana-mana? Dengan pikiran demikian, si bungsu masuk ke kamar penjagaan itu tanpa membawa apa-apa. Samurainya tetap dia tinggalkan dengan mengikatkannya ke batang sepeda yang dia bawa. Sepeda itu dia sandarkan di pohon kelapa di depan rumah penjagaan itu. Dengan tenang dia masuk ke dalam. Buka pakaian. Seorang sersan KNIL memerintah. Si bungsu agak tertegun. Orang yang memerintahkannya ini kulitnya sama dengan dirinya. Meski kulit KNIL itu lebih hitam, tapi dia yakin bahwa tentara Belanda itu pastilah orang Indonesia juga. Perlahan dia membuka bajunya. Sersan itu memberi isyarat pada prajurit yang satu lagi. Prajurit itu memeriksa isi kantong baju si bungsu. Mengeluarkan sebuah kartu keterangan diri. Kemudian sehelai sapu tangan. Mau kemana? Sergen itu bertanya dalam aksen Melayu tinggi yang fasih. Ke Bulu Cina Tuan. Mengapa ke sana? Pulang ke kampung Tuan, dia menjawab mengikuti petunjuk Kapten Nurdin pagi tadi. Apa kerjamu di kampung? Memotong getah Tuan. Sergen KNIL itu memegang tang si bungsu. Si bungsu tetap tenang. KNIL itu melihat betapa pada pangkal jari-jari tangan anak muda itu kelihatan benjolan yang mengeras. Dan dia jadi yakin bahwa anak muda ini memang seorang penakik getah. Sebab benjolan yang mengeras di telapak tangannya itu membuktikan bahwa dia memang selalu memegang benda keras. Tanda demikian itu tak terdapat pada pedagang ikan yang tiap pagi mengayuh sepeda atau pada pejuang yang hanya memegang bedil. Di mana tinggal di Bulu Cina, KNIL itu menatap wajah si bungsu. Seperti mencari sesuatu di wajahnya itu. Si bungsu hanya diam. Dan akhirnya sersan KNIL itu menyuruhnya kembali berpakaian. Dan menyuruhnya keluar. Si bungsu mengambil sepedanya, berdiri dengan memegang sepeda itu di jalan raya. Menanti kedua temannya yang masuk ke dalam. Dia menarik nafas-nafas lega. Telapak tangannya ada benjolan mengeras adalah karena tiap hari dia melatih dirinya dengan samurai. Tapi siapa nyana, bekas tangannya itu justru bisa menyelamatkan dirinya saat ini. Tiba-tiba dia kaget mendengar bentakan dari dalam kamar pemeriksaan. Dan tak lama kemudian disusul dengan suara tamparan. Dia mulai mempelajari situasi. Kalau terjadi apa-apa, andainya kedua temannya itu diketahui bahwa mereka adalah pejuang, maka dia akan susah untuk melarikan diri. Sebab sekitarnya ada kira-kira 12 tentara Belanda yang menjaga dengan bedil terhunus. Mereka memang seperti tak acuh saja. Tapi kalau kedua temannya itu tertangkap, maka dia tentu akan ditangkap pula. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 130. Dan kalau dia berusaha melarikan diri, maka tentara Belanda yang di luar ini pasti siap untuk merajamnya dengan semburan peluru. Dia menanti dengan tegang. Tak lama kemudian, kelihatan kedua temannya itu keluar dengan mulut dan hidung berdarah. Mereka mengambil sepedanya, lalu mengangguk pada si bungsu. Dan ketiga orang ini, di bawah tertawaan tentara Belanda yang ada di luar mengayuh sepeda mereka ke arah teratak buluh. Jahanam, Belanda hitam yang benar-benar jahanam, Bilal yang kena tampar itu menyumpah-nyumpah sambil menghapus darah dari hidungnya. Nanti suatu saat, dia akan menerima balasan. Akan kuhancurkan kepala mereka dengan bedilku. Suman yang mulutnya berdarah juga menyumpah. Kenapa kalian sampai kena tampar? Si bungsu bertanya sambil mengayuh sepedanya. Kami tak menyanggupi untuk mencarikan mereka perempuan, Suman menjawab. Belanda jahanam, awaslah kau, sambung Suman. Dan mereka terus mengayuh sepeda melewati jalan berpasir dan berkerikil kecil dari simpang 3 itu menuju perhentian Marpuyan. Di perhentian Marpuyan yang merupakan sebuah kampung kecil di mana jalan bersimpang ke Bulu Cina, mereka minum di sebuah kedai kecil. Masih jauh dari sini Bulu Cina itu? Si bungsu bertanya begitu selesai meminum air kelapanya yang terasa sejuk dan nikmat. Dari sini 18 kilometer. Kita akan sampai di desa Kutik. Dari sana menurun, kalau air batang kampar banjir, dari sana kita bisa naik sampan ke Bulu Cina. Kalau tidak, kita bisa naik sepeda atau jalan kaki. Apakah patroli Belanda tak sampai kemari? Terkadang juga sampai, meski ini daerah Republik, tapi mereka selalu datang kemari memburu pejuang. Tiap hari mereka lewat, tidak menentu, pemilik kedai yang sejak tadi hanya mendengarkan, kini ikut bicara. Sudah 3 hari ini mereka selalu datang.
Mereka mensinyalir di dekat Bancah Litubat di sana, di sebuah rumah, bersembunyi dua orang pejuang yang telah membakar pos penjagaan mereka di Simpang 3 2 minggu yang lalu. Ada yang mereka tangkap dari kampung ini. Lelaki tidak. Apa maksud Bapak dengan ucapan lelaki tidak? Mereka memang tak menangkap seorang lelaki pun. Tetapi sebagai gantinya, mereka menangkap seorang gadis dan ibunya. Alasannya sederhana saja. Mereka ingin meminta keterangan. Dan keterangan itu menurut mereka diketahui oleh kedua anak beranak itu. Sebab mereka tinggal dekat rumah yang dicurigai itu. Apa latar belakang yang sebenarnya? Si bungsu bertanya meskipun dia sudah bisa menduga. Latar belakangnya hanya satu. Gadis itu cantik. Itu alasan penangkapannya. Dan ketika dia ditangkap bersama ibunya, tak seorang pun yang bisa membela. Dia tak punya ayah. Sementara kaum lelaki di kampung ini tak berdaya. Daripada ditangkap dan disiksa Nevis lebih baik diam saja. Bila mereka menangkapnya, sudah 2 hari, tak ada yang mengetahui di mana mereka ditahan. Pertanyaan si bungsu belum terjawab, ketika dari kejauhan terdengar bunyi mobil. Semua mereka menoleh. Dari arah Simpang 3 kelihatan debu mengepul. Dan dari derunya diketahui bahwa kendaraan yang mendekat itu adalah sebuah jeep. Mata si bungsu yang amat tajam mengetahui di atas jeep itu ada 6 manusia. 2 perempuan, 4 tentara. Rasa bencinya pada penjajah yang melaknati kaum wanita Indonesia itu tiba-tiba berkobar di dadanya. Sebenarnya seperti yang pernah dikatakan di Bukit Tinggi dahulu, yaitu ketika menolak penghargaan dari para pejuang itu, dia tak punya sangkut paut dengan perjuangan kemerdekaan. Kini pun sebenarnya dia tak berniat untuk jadi pejuang, atau tak pula bertindak sok pejuang. Yang muncul dalam hatinya adalah kebencian pada orang yang menjajah negerinya, yang menyakiti kaum lelaki, kanak-kanak, dan menodai kaum wanitanya. Rasa benci inilah yang membakar dadanya. Bukan niat untuk jadi pahlawan atau pejuang. Dan saat ini, setelah menyaksikan betapa tadi kedua temannya ditampari hingga mulut dan hidung mereka berdarah, kemudian mendengar cerita pemilik kedai ini tentang anak gadis yang tertangkap tanpa sebab itu, kebenciannya jadi menyala. Dan segera saja sebuah rencana muncul di kepalanya. Dan dia berniat melaksanakan rencana itu, 4 orang. Jumlah mereka hanya 4 orang, pikirnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 131. Jeep itu makin mendekat, dan seperti sudah diatur ketika tiba di dekat kedai di mana mereka minum air kelapa mayat yang akan mereka angkat, muda Jeep itu makin mendekat. Dan seperti sudah diatur ketika tiba di dekat kedai di mana mereka minum air kelapa muda itu, Jeep tersebut berhenti. Si bungsu dan kedua temannya segera mengenali 2 di antara tentara KNIL itu adalah yang memeriksa mereka tadi. 2 orang lagi adalah serdadu KL. Belanda asli. Jeep ini nampaknya memang jeep patroli. Sebab di bagian belakangnya, tegak sebuah mitraliur ukuran 12,7 dengan moncong menghadap ke depan. Kedua serdadu KNIL itu melompat turun. Dengan sikap seperti ada peperangan dia mengacungkan bedilnya ke arah pondok. Dengan matanya yang merah kedua mereka menatap isi pondok. Kemudian menyapu keadaan di sekitarnya dengan tatapan menyelidik. 2 orang tentara Belanda asli yang tadi masih duduk di bahagian depan lalu menyusul turun. Salah seorang tentara KNIL memerintahkan kedua perempuan yang ada di atas jeep itu untuk turun. Dengan kepala menunduk karena malu, yang gadis selalu turun. Si bungsu melihat betapa mata gadis itu basah. Demikian pula ibunya yang tua. Dan setiap lelaki yang ada di pondok itu dapat menduga bahwa gadis itu telah dinodai Belanda. Turun di sini, dan awas kalau lain kali tidak memberikan keterangan yang benar. KNIL itu berkata dengan suara yang dibesar-besarkan. Semua yang ada di pondok hanya menatap dengan diam. Tak seorang pun yang bicara. Tentara Belanda yang tadi memegang setir, dan berpangkat sergen melangkah mendekati kedai. Masuk dan berdiri dekat si bungsu. Apakah kalian ada mendengar para ekstremis lewat di sini? Dia bertanya dengan suara yang dibuat agak ramah. Ada. Salah seorang di antara yang hadir dalam kedai itu menjawab pasti. Isi kedai itu hanya 7 orang. 3 di antaranya adalah si bungsu dan teman-temannya. Yang 1 pemilik kedai. 2 lagi adalah penduduk. Dan kedua penduduk ini memang benar-benar pejuang bawah tanah. Hanya saja tak seorang pun mengetahui bahwa mereka pejuang. Termasuk pemilik kedai itu. Kini terdengar bahwa ada orang yang menjawab bahwa ada ekstremis atau pemberontak Indonesia lewat dekat situ.
kedua pejuang ini jadi tegang. Semua mereka menatap pada orang yang menjawab pertanyaan serdadu KL itu. Dan orang yang menjawab itu adalah si bungsu. Semua mereka jadi heran, sebab anak muda ini tak pernah mereka kenal sebelumnya. Dan kedua teman si bungsu, anggota-anggota Fisabilillah itu juga merasa kaget mendengar jawaban si bungsu. Bila mereka lewat, dan apakah Anda kenal di mana markasnya, tentara Belanda itu mendesak. Ya, saya kenal semuanya. Mereka ini justru tengah menyusun suatu rencana penyerangan ke Simpang 3. Mereka, si bungsu berhenti bicara. Matanya memandang kepada para lelaki yang ada dalam lepau itu, yang juga tengah menatapnya dengan mata tak berkedip. Si bungsu tegak, ikut saya akan sampaikan di mana mereka, katanya sambil melangkah keluar. Sergean itu segera jadi maklum, bahwa lelaki ini pastilah tak mau laporannya didengar oleh orang dalam kedai tersebut. Karenanya dia lalu menurut, si bungsu berhenti, kemudian menoleh pada kedua temannya tadi, memberi isyarat dengan mata, lalu berkata, "Hei, mari kita tunjukkan saja tempat pejuang-pejuang itu." Kedua temannya anggota Fisabilillah itu jadi maklum. Dan kedua mereka memberi isyarat pula pada dua orang pejuang dari Marpuyan itu dengan isyarat mata. Sergean itu menuruti langkah si bungsu dari belakang. Namun gerakan si bungsu berikutnya tak terikutkan oleh tentara Belanda itu. Sambil tetap berjalan perlahan, si bungsu menghunus samurainya. Dan begitu ia berbalik, samurainya membabat perut tentara KL itu. Tentara itu mengeluh. Perutnya belah dua. Keluhannya terdengar oleh ketiga temannya yang lain. Mereka menoleh, dan melihat temannya rubuh dengan perut berlumuran darah. Ketiganya mengangkat bedil, namun saat itu pula ketiga pejuang yang lain menghambur. Ketiga bedil tentara Belanda itu tak dapat meletus. Sebab tiba-tiba saja 3 pisau telah menancap di punggung mereka. Bedil mereka terlepas dan berusaha untuk memegang punggung yang tertikam dan sakitnya bukan main itu. Namun beberapa tikaman lagi, ketiga Belanda itu matilah sudah. Kejadian itu teramat cepatnya. Sejak jeep berloreng-loreng itu berhenti, sampai dengan matinya keempat Belanda itu, tak sampai 2 menit. Bahkan kedua perempuan yang mereka turunkan itu, masih belum meninggalkan jeep tersebut. Dan kini-kini mereka tertegun. Belanda itu sudah mati, tapi apa yang akan diperbuat selanjutnya? Mereka jadi pucat sendiri. Pemilik kedai wajahnya pucat, bukan main. Mereka memang benci pada Belanda. Tapi ketakutan setelah pembunuhan ini juga besar. Mereka takut pada pembalasan Belanda. Naikkan mereka ke atas jeep, si bungsu berkata sambil memandang ke arah Simpang 3. Dari jauh kelihatan debu mengepul. Yang datang itu pastilah sebuah mobil. Hanya tak diketahui apakah kendaraan itu kendaraan militer atau kendaraan sipil. Namun kendaraan apapun yang datang itu, apakah militer atau sipil keduanya sama-sama berbahaya bagi mereka. Bila kejadian ini diketahui Belanda maka pembalasan yang mengerikan akan menimpa penduduk Marpuyan. Itu power tentara Belanda. Suman yang anggota Fisabilillah, yang datang bersama si bungsu dari Pekanbaru berkata. Mereka bergegas menaikkan mayat-mayat itu ke atas jeep. Menggulingkan di bak belakang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 132. Suara power yang merupakan sejenis truk perang itu makin menakutkan. Siapa yang menyetir mobil? Tanya si bungsu. Kedua temannya yang dari Pekanbaru menggeleng. Marif, kau saja. Pemilik kedai bicara pada salah seorang pejuang dari perhentian Marpuyan yang tadi ikut menikam Belanda. Dia biasa membawa truk, pemilik kedai itu berkata cepat. Pejuang bawah tanah yang bernama Marif itu tak banyak cakap. Dia melompat ke balik setir. Kemudian menghidupkan mesin. Si bungsu dan kedua temannya melompat pula ke bak belakang. Demikian pula pejuang yang satu lagi, yaitu temannya si Marif. Kemana kita? Marif berkata sambil menjalankan jeep. Arahkan ke Bulu Cina. Tanpa sadar sepenuhnya si bungsu berkata. Jeep itu segera membelok ke kiri. Meninggalkan pemilik kedai dan kedua perempuan itu tegak di pinggir jalan. Katakan kepada mereka, teman mereka mengejar pejuang. Si bungsu berteriak pada pemilik kedai tersebut. Pemilik kedai hanya sempat mengangguk. Hanya selang 3 menit, power wagon yang berisi selusin KNIL dan KL sampai pula di sana. Sudah sampai kalian di kampung he? Seorang letenan bertanya pada gadis yang baru turun itu. Yang masih saja tegak di pinggir jalan. Gadis cantik itu hanya menunduk. Matanya membersitkan kebencian. Dan letenan itu nyengir.
Pemilik kedai tegak dengan tegang. Sebab semakin lama tentara Belanda ini berhenti di depan kedainya, bisa bocor pembunuhan yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Kalau saja ada di antar mereka yang bermata tajam, maka mereka akan melihat bercak-bercak darah pada kerikil di jalanan. Tapi untunglah hal itu tak kejadian. Sehabis nyengir pada gadis cantik yang telah mereka nodai itu, si letenan bertanya pada pemilik lepau dengan berteriak, "Hei Patua, mau kemana Sergeant Rudolf dengan jeepnya itu?" "Mengejar pejuang yang baru saja lewat di sini." "Pejuang yang lewat, ya. Ada 3 orang." Para tentara Belanda di atas Power itu saling pandang. "Gadverdom, ayo kejar," perintah letenan itu mengguntur. Dan Power Wagon itu segera meraung-raung ke kiri dan melaju ke arah bulu Cina. "Semoga kalian mampus semua," gadis cantik yang dinodai Belanda itu menyumpah. Di atas jeep yang dikemudikan oleh pejuang dari perhentian Marpuyan itu tengah terjadi perundingan. "Kita cegat mereka di pendakian Pasir Putih," kata anggota Fisabilillah yang berasal dari bulu Cina dan bernama Bilal. Pejuang ini adalah teman si bungsu dari Pekanbaru yang kena tampar KNIL di Simpang 3 tadi. "Kita tembak mereka dengan senapan mereka sendiri," temannya yang bernama Suman bertanya. "Ya, agar mereka rasakan betapa senjata makan tuan," jawab Bilal. "Bagaimana? Kita cegat mereka di mana?" Bilal bertanya pada si bungsu. Si bungsu menatap pada mitraliur 12,7 yang tegak di bak belakang jeep. Melihat pelurunya yang berantai panjang. "Apakah kalian mempunyai cukup peluru untuk berperang?" si bungsu balik bertanya. Para pejuang itu saling bertukar pandang. "Tak begitu banyak," Bilal menjawab jujur. "Kalau begitu kita hajar mereka tanpa buang peluru," si bungsu berkata pasti. "Bagaimana caranya?" Dan cara mencegat tanpa menghamburkan peluru itu diatur oleh si bungsu. Sementara itu, Power Wagon yang memuat selusin serdadu Belanda itu meraung-raung membelah jalan kecil menuju ke bulu Cina itu. Tiba-tiba di depan mereka, di tengah pendakian, mereka melihat 2 orang sosok tubuh tentara Belanda. Sebab pakaian loreng yang mereka pakai menunjukkan hal itu. Tubuh itu makin didekati makin nyata berlumuran darah. "Jahanam, berhenti. Mereka ternyata telah membunuh serdadu kita." Letenan yang memimpin patroli itu menyumpah. Dia segera mengenali bawahannya itu sebagai serdadu KNIL yang ikut dengan sersan di jeep tersebut. Kulit mereka yang hitam membuktikan bahwa mereka adalah tentara KNIL. Power itu segera dihentikan persis di tengah-tengah pendakian di dekat tubuh kedua serdadu KNIL tersebut. Letenan itu kemudian melompat turun. "Ayo, tolong angkat," serunya. 4 orang tentara Belanda lainnya berlompatan turun. Kemudian mengangkat tubuh teman mereka itu. Namun begitu mereka menyentuh tubuh yang tertelungkup itu, tiba-tiba saja kedua mayat tersebut melonjak. Yang pertama menjadi korban adalah seorang kopral. Tubuh yang akan diangkat membalik. Dan sebilah samurai menghajar dadanya. Kontan dadanya belah. Temannya seorang soldat tertegun, dan saat itulah dadanya juga ditembus samurai. Dalam waktu hanya beberapa detik, keduanya rubuh dimakan samurai, mayat yang akan mereka angkat. Mayat yang satu lagi, yang ternyata adalah si Bilal, anggota Fisabilillah yang berasal dari bulu Cina itu juga beraksi. Dia adalah seorang pesilat aliran Panyian yang tangguh. Begitu dia merasakan tangan menjamah tubuhnya, dia segera menelentang. Dan kakinya menghujam ke atas. Tumitnya mendarat persis di kerampang sergeant yang tadi akan mengangkatnya. Demikian kuatnya tendangan itu, hingga tubuh sergeant itu terangkat sehasta dari tempatnya berpijak. Kemudian terguling. Sergeant ini tak sempat menjerit. Hanya wajahnya yang menjadi kelabu tiba-tiba. Gelandutnya pecah dan nyawanya melayang saat itu. Saat berikutnya, tubuh Bilal ini melentik dengan manis lalu berdiri. Dan tendangannya kemudian menghajar seorang soldat teman si sergeant yang berniat mengangkat tubuhnya tadi. Tendangan itu agak meleset, sebab si soldat sempat mundur selangkah. Bilal memburu. Dan kali ini 2 buah jari tangan kanannya meluncur ke depan seperti kecepatan seekor ular yang marah. Dan soldat itu tak sempat mengelak lagi. Jurus tusukan dari silat Panyian itu menghujam dan seiring dengan pekik kesakitan, kedua matanya terlompat keluar dimakan jari-jari Bilal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 133. Perkelahian di bahagian si Bilal ini berakhir beberapa detik setelah perkelahian di pihak si bungsu berakhir. Sebenarnya tak dapat disebut perkelahian.
Sebab dalam suatu perkelahian senantiasa ada lawan ada yang melawan. Sedangkan dalam peristiwa di pendakian Pasir Putih ini keempat Belanda itu tak ada yang melawan. Katakanlah, mereka sebenarnya tak punya kesempatan untuk melawan sedikitpun. Kejadian ini tak pernah mereka duga. Terlalu cepat kejadiannya bagi mereka. Mereka semua menyangka yang mati tergolek di pendakian itu adalah serdadu KNIL yang tadi ikut dengan jeep itu mengantarkan dua perempuan yang telah mereka kerjakan di perhentian Marpuyan. Tak tahunya di balik pakaian loreng itu ternyata tubuh para ekstremis. Tubuh kaum perusuh dan pemberontak, menurut istilah mereka. Dan inilah jebakan yang diatur oleh si bungsu itu. Yaitu jebakan yang tak mempergunakan peluru sebagai pengganti jebakan yang direncanakan oleh Bilal yang akan mencegat Belanda di pendakian ini dengan menghajar mereka memakai senjata 12,7. Si bungsu menerangkan rencananya itu sambil membukai pakaian KNIL yang tergolek di bak belakang jeep. Kemudian memakainya. Pejuang-pejuang Indonesia lainnya jadi mengerti. Dan yang berminat ikut bersama si bungsu untuk pura-pura jadi mayat adalah Bilal. Dia disebut dengan panggilan Bilal adalah karena sehari-harinya di Bulu Cina tugasnya adalah memang jadi muazin dan imam di masjid. Nama aslinya jarang orang yang tahu. Sebab sejak kecil, sejak pandai mengaji, dia telah jadi muazin di kampungnya. Dan nama Bilal melekat pada dirinya. Dia memang pesilat yang tangguh. Di Bulu Cina ada puluhan muridnya yang menjadi pendekar yang disegani orang. Dan si bungsu menyetujui pendakian Pasir Putih itu sebagai tempat memasang jebakan. Pendakian itu cukup tinggi. Di bawahnya mereka melalui sebuah sungai dangkal yang melintang di jalan. Dasar sungai itu berpasir sangat putih dan airnya sangat jernih. Di kiri kanannya terdapat tebing yang berhutan dan bersemak lebat. Kita turun di sini, dan antarkan jeep ini ke balik pendakian, si bungsu berkata sambil melompat turun. Bilal dan kedua pejuang lainnya juga menghambur turun. Jeep itu terus ke puncak pendakian. Kemudian lenyap dari pandangan. Tak lama kemudian, sopirnya muncul. Si bungsu dengan cepat menyuruh pejuang itu bersembunyi di tebing kiri dan kanan tebing tersebut. Engkau menunggu di jeep. Dia berkata pada Suman. Suman jadi kaget. Kenapa harus di sana? Rencana ini belum tentu berhasil seluruhnya. Kalau kami gagal, maka engkau menjadi harapan terakhir untuk menyudahi mereka dengan mitra liur itu. Tapi, mereka bukan orang bodoh Suman. Mungkin saja kami segera mereka kenali. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kami akan jadi korban sia-sia. Kalau mereka mengenali kami dan mereka justru tak berhenti, mereka tentu akan melindas tubuh kami dengan truk itu. Yang bersembunyi di tebing itu takkan ada artinya. Nah, bila hal ini terjadi, maka komando kami serahkan padamu. Bila truk itu ternyata sampai ke puncak pendakian itu berarti aku dan Bilal sudah jadi mayat dilindasnya. Engkau sambut mereka dengan mitra liurmu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 134. Suman dan yang lainnya segera jadi mengerti. Tanpa banyak tanya lagi Suman yang sama-sama datang dari Pekanbaru itu segera berlari ke jeep di balik pendakian itu. Namun ternyata Belanda-Belanda itu memakan umpan yang dipasang si bungsu. Mereka berhenti dan berniat mengangkat mayat teman-temannya. Dan disitulah kesahalan mereka. Begitu keempat serdadu Belanda itu selesai dalam waktu yang tak sampai 10 hitungan, dari tebing yang berhutan di pinggir truk melompat kedua pejuang lainnya ke atas truk. Dan sebelum para Belanda itu menyadari apa yang terjadi, mereka telah dimakan oleh tikaman pejuang-pejuang itu. Bilal sendiri segera melompat ke atas truk tersebut dan kaki serta tangannya bekerja pula. Akan halnya si bungsu segera berhadapan dengan letenan yang memimpin patroli itu. Letenan itu bukan main marahnya mendapatkan kenyataan tersebut. Dia mencabut pistolnya. Si bungsu masih membiarkan. Samurainya yang berdarah sudah disisipkan ke dalam sarungnya. Dan kini samurai itu dia pegang dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya tergantung lemas. Pistol letenat itu keluar dari sarungnya. Kemudian terangkat tinggi. Si bungsu masih membiarkan. Jarak tegak mereka hanya 2 depa. Letenat itu berteriak, "Gat Verdum. Kubunuh kowe monyet," dan telunjuknya menarik pelatuk pistol tersebut. Dan saat itulah si bungsu bergerak. Tangan kanannya yang tergantung lemas bergerak seperti kilat. Mencabut samurai dan melangkah selangkah ke depan. Kemudian samurainya menyilang dari kiri atas ke kanan bawah. Yang dia babat pertama adalah tangan kanan letenat yang memegang pistol itu. Sedetik sebelum pistol meledak,
tangan letenan itu putus hingga sikunya. Letenan itu belum sempat memekik, sabetan samurai yang kedua menyusul pula. Membabat dadanya dari kiri mendatar ke kanan. Dadanya belah persis di pertengahan kantong. Ada beberapa lembar uang dan beberapa lembar foto cabul dalam kedua kantong baju letenan itu dan semuanya terpotong dua bersama dadanya. Dan letenan itu memang tak pernah sempat menjerit di akhir hayatnya ini. Demikian cepatnya samurai si bungsu. Akan halnya di atas truk itu, perkelahian lebih banyak menguntungkan pihak pejuang. Mereka memang pesilat-pesilat yang telah masak seperti halnya Bilal. Maka perkelahian dalam truk dengan jarak dekat itu memang merupakan makanan empuk bagi mereka. Sementara di pihak Belanda yang umumnya hanya mahir mempergunakan bedil panjang, dihadapkan pada situasi yang hampir-hampir bergumul ini jadi kalang kabut. Maka tak heran beberapa orang lalu berusaha untuk terjun ke bawah agar bisa memanfaatkan bedil di tangan mereka. Dan yang punya kesempatan untuk berbuat itu hanya kopral yang jadi sopir. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 135. Semula dia ingin terjun ke bawah dan naik ke bak belakang ikut dalam perkelahian itu. Tetapi otaknya memang cerdas. Daripada susah-susah turun, bukankah lebih baik menembak dari sini, pikirnya. Power wagon yang dipergunakan itu adalah truk perang yang terbuka. Di bahagian belakang ada kursi kayu yang dipakukan pada dinding kiri kanannya. Pada kursi kayu yang dicat hitam inilah Belanda itu duduk berbaris. Sopir itu mengambil stegunnya, kemudian tegak di tempat duduk. Dan suatu saat stegunnya menyalak. Yang jadi korban adalah pejuang dari Marpuyan yang menyopiri jeep Belanda tersebut. Tengkuk dan kepalanya dimakan 4 peluru. Kontan tubuhnya tercampak ke bawah. Kemudian suara stennya berhenti. Dia menanti kesempatan lain untuk bisa menembak. Sebab dalam truk itu tengah terjadi pergumulan. Salah-salah dia bisa membunuh teman sendiri. Kini Bilal tegak membelakanginya tanpa ada penghalang. Stegunnya terangkat. Saat itu pula perkelahian antara si bungsu dengan letenan itu berakhir. Dia mendengar suara stengun yang tadi menyudahi nyawa pejuang dari Marpuyan yang jadi sopir tadi. Si bungsu berbalik, dan melihat sopir berpangkat itu membidikkan stennya. Dalam waktu yang sangat singkat, perkelahian dengan serdadu Jepang membayang di kepalanya. Betapa suatu subuh dia dan Datuk Penghulu mencegat truk berisi tentara Jepang setelah kematian istri dan anak Datuk Penghulu. Keadaannya persis seperti sekarang. Saat itu seorang perwira tengah membidikkan pistolnya dari tempat duduk depan ke arah tengkuk Datuk Penghulu yang berada di depan truk berkelahi dengan tentara Jepang. Si bungsu waktu itu berada di belakang truk. Dan untuk menolong Datuk Penghulu, samurainya dia lemparkan dengan perhitungan yang cermat. Samurai itu meluncur, menembus kaca pemisah antara ruang belakang dengan ruang depan truk. Kemudian menancap di tengkuk perwira Jepang itu. Dan kini, di pendakian pasir putih menjelang Bulu Cina ini, tindakan itu pula lah yang diambil si bungsu. Bedanya yang dulu dan yang sekarang adalah dalam soal letak. Dulu lawannya Jepang, kini Belanda, dahulu dia berada di belakang, kini di depan. Dahulu dia harus melemparkan samurainya dengan tenaga ganda. Sebab harus menembus kaca tebal pemisah ruang belakang dengan ruang depan. Kini hal itu tak perlu. Sebab kopral yang memakai stand ini berdiri. Dan sebahagian badannya ke atas terbuka pula melewati batas kaca power yang terbuka itu. Samurai si bungsu meluncur seperti anak panah. Dan menancap di bawah belikat kiri kopral itu. Namun standnya meledak juga. Hanya yang kena bukanlah Bilal, tapi nyasar entah kemana. Tubuh kopral itu terjungkal dan mati. Di bahagian belakang truk itu, ketiga pejuang tersebut telah membunuh 2 serdadu Belanda. Berarti dengan yang dibunuh si bungsu dan Bilal, ditambah dengan sopir power itu, mereka telah berhasil membunuh 7 orang Belanda tanpa sebutir peluru pun. 2 orang lagi berhasil turun melompat dari truk. Mereka memburu ke depan, dan di depan truk mereka menemui si bungsu tanpa senjata. Anjing, mati kowe, bentak mereka sambil serentak menembak. Nyawa si bungsu di ujung tanduk. Dia tak bersamurai, dan itu sama dengan bertelanjang. Satu-satunya harapan baginya adalah gerak, lompat tupai. Dia bergulingan. Namun terlambat, serentetan tembakan stand menghajar tubuhnya. Dia jatuh bergulingan ke tanah. Tapi bukan dengan jurus lompat tupai itu. Dia bergulingan karena dihantam peluru. Mati kowe, kedua Belanda itu serentak berseru dan menembak lagi.
Namun tembakannya terdengar kalah keras dengan tembakan yang tiba-tiba datang dari puncak pendakian. Serentetan tembakan mitralyur terdengar merobek rimba di pasir putih itu. Dan kedua tentara Belanda itu seperti dilanda badai. Terdongak-dongak, terpental-pental, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 136. Di puncak pendakian berdiri Suman dengan 12,7 di tangannya. Dengan demikian 10 orang Belanda telah mati. Sisanya yang 3 orang tiba-tiba mengangkat tangan. Maaf, ampun tuan. Kami menyerah, seorang KNIL berkata dalam bahasa Indonesia. Sementara 2 tentara Belanda aslinya lainnya tegak dengan menggigil. Namun dari puncak pendakian 12,7 si Suman tak memberi keampunan. Mitralyur menyalak lagi. Dan ketiga Belanda yang menyerah itu terpental-pental. Menjerit dan rubuh. Suman, Bilal berteriak. Namun teriakannya percuma. Mitralyur di tangan Suman menyalak lagi. Menyikat ketiga tubuh tentara Belanda itu. Dia baru berhenti ketika merasa puas. Kemudian mencampakkan 12,7-nya lalu berlari bersama yang lain ke tubuh si bungsu. 3 peluru menghajar bahu, lengan dan perutnya. Nafasnya memburu. Darah membasahi tubuhnya. Bungsu, teriak Suman tertahan. Anak muda itu membuka mata. Merasakan linu dan sakit yang bukan main di 3 bahagian tubuhnya. Bagaimana yang lain? Tanyanya perlahan sekali. Kami selamat semua bungsu. Bilal menjawab. Si bungsu menelan ludah. Bibirnya pucat dan retak-retak. Kulihat Marif kena tembak. Si bungsu menyangga keterangan Bilal. Mereka jadi tertunduk. Bagaimana dia? Ya, dia meninggal. Bilal berkata perlahan. Si bungsu menatap keliling. Menatap teman-temannya itu. Dia melihat wajah pejuang-pejuang yang tangguh. Yang rela berkorban untuk negaranya. Dan tiba-tiba dia jadi terharu. Terharu karena tak bisa membantu mereka lebih banyak. Saya bangga, kalian pejuang yang militan. Sayang saya harus pergi jauh, sampai di sini janjian saya, katanya. Dan air mata meleleh di sudut matanya. Suman, Bilal dan seorang pejuang dari Marpuyan lainnya, yang bernama Lias terdiam. Mari kita terus ke Bulu Cina. Bilal berkata sambil mengangkat tubuh si bungsu. Namun anak muda ini menggeleng. Pak, barangkali nyawa saya tak bisa bertahan ke kampung Bapak. Jangan potong dulu pembicaraan saya. Kalau saya mati, ambil cincin ini, kirimkanlah ke Bukit Tinggi. Pada seorang gadis bernama Salma, katakan saya telah mati, hanya dia tempat saya berkabar berita. Tak ada yang lain, semua keluarga saya telah punah. Dialah yang telah mengobati saya dari sakit, dari resah dan rindu. Dia terhenti, nafasnya memburu. Dan dari mulutnya darah mengalir. Nampaknya dia memang tak lagi bisa tertolong. Ada bahagian dalam dari tubuhnya yang terkena parah. Hingga darah tak saja keluar lewat luka, tapi juga keluar lewat mulut. Saya sedih, karena dendam keluarga saya belum saya balaskan, sebelum saya mati. Saya rasa Lias harus pulang ke Marpuyan. Pulang segera dengan jalan kaki. Sampaikan pada penduduk untuk siang ini juga menghilangkan jejak kedua mobil ini. Jangan ada Belanda yang tahu, bahwa kedua kendaraan ini telah kemari. Kalau mereka tahu, maka penduduk Marpuyan dan Bulu Cina akan mereka bunuh semua. Pulanglah, dan hilangkan jejak mobil ini. Mungkin dihapus dengan menyapu pakai daun kelapa, atau dengan cangkul. Pokoknya tak ada jejak dari Marpuyan sampai kemari. Kalau Belanda datang bertanya ke Marpuyan katakan saja bahwa setelah mereka menurunkan gadis dan ibunya itu, mereka meneruskan perjalanan ke Taratak Bulu. Mungkin terus ke Teluk Kuantan. Katakan saja begitu, dan mayat-mayat yang ada ini, termasuk kendaraannya, menjadi tanggung jawab Suman dan Bilal untuk menghilangkannya. Dia terhenti lagi. Ketika akan bicara, dia muntah darah. Dan jatuh terkulai. Dengan terkejut Bilal mendengarkan detak dadanya. Kemudian membuka matanya yang terpejam. Teman-teman menanti dengan tegang. Dia masih bernyawa. Kita harus menyelamatkan nyawanya. Sekarang tugas kita bagi. Lias pulanglah ke Marpuyan. Turutkan petunjuk si bungsu tadi. Saya akan memakai jeep itu. Semua senjata akan saya bawa ke Bulu Cina bersama si bungsu. Jeep ini akan saya benamkan dalam batang kampar. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.